Kalau keponakan saya itu ke rumah, wah sudah saya unyu-unyu, saya banting-banting ya. Saya gemes sekali ya. Seperti pemain sepak bola, mereka seperti liburan 360 hari dalam waktu setahun. Karena waktu mereka bekerja, mereka menjalankan hobinya. Cirinya pleaser itu Anda rela melakukannya walaupun tidak dibayar ya. Bahkan pada titik tertentu Anda akan rela melakukannya walaupun harus membayar. Jadi pleaser itu rasanya seperti itu ya. Kedua, strength. Cari bidang yang kita kuasai, yang kita ahli. Kalau kamu coba sesuatu gagal, apa yang kamu lakukan? Coba lagi, gagal lagi, gagal lagi. Coba lagi sampai dead. Tidak. Ada satu buku deep, dia bercerita, kadang-kadang kita harus berhenti dan menyadari jangan-jangan ini bukan bidang kita. Bayangkan kalau kamu mencoba sesuatu terus di tempat yang itu bukan keahlian kamu. Jadi yang ketiga yang membuat teori ini mempesona adalah soal meaning ya. Jadi meaning itu makna. Buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat ya kan? Berapa banyak di antara kita ini mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur ya. Jadi meaning ini menurut saya luar biasa ya. Saya ibaratkan jika seseorang itu terpanggil jadi tukang sapu ya, menyapu jalan, dia harusnya menyapu jalan dengan begitu baik sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak ya. Sambil berkata di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang menjalankan tugasnya dengan begitu baik. Jadi dia itu harusnya menyapu jalan seperti Michelangelo melukis, Beethoven memainkan komposisi musiknya, dan Shakespeare menuliskan puisinya. Dia harusnya menyapu jalan dengan begitu baik ya. Jadi ketika kesukaan kita, when our interest intersect with our mastery ya, and get bundled up with meaning ya, Allah will empower you. Jadi ketika kesukaan kita bertemu dengan ketangguhan kita, lalu kita bungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Begitu saya baca buku ini, saya itu terpesona dan saya coba internalisasi dalam pribadi saya ya. Saya pernah ingin jadi seorang pembicara Pak, teman-teman ya, jadi motivator waktu itu. Saya lihat guru saya yang luar biasa, terima kasih tambahan waktunya Ustadz. Ya, enggak, ini agak penting sekali. Iya. Iya. Jadi, ya diusahakan. Saya datangi guru saya namanya Dr. Arif Alamsyah. Beliau seorang motivator terkenal, penulis buku The Way to Happiness. Saya ke ruangannya, dok saya ingin jadi motivator. Saya bilang, saya ingin jadi seorang pembicara. Dia ajarkan saya bagaimana menjadi pembicara, trainer atau motivator ya. Tidak ada yang undang saya waktu itu jadi motivator ya kan. Saya ketua kerohanian di kampus, saya paksa semua staf saya mendengarkan training dari saya secara rutin. Waktu itu saya ditertawakan, saya masih ingat betul, teman saya tertawakan. Apa yang terjadi 4 tahun kemudian ya. Saya punya perusahaan training konsulting Impact Internasional, perusahaan training Asia Tenggara ya. Hampir setiap bulan kami menerima 50 invitasi dan saya sudah memberikan training lebih dari 10 negara termasuk 2 dari 3 universitas terbaik dunia ya. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri ya, hanya ingin memamerkan saja ya. Bukan, tapi berharap tentu mengambil hikmah, ibrah dari ini semua ya. Saya pernah ingin jadi seorang pengusaha ya, saya belajar dari kakak saya dan insya Allah saya belajar banyak hal itu, termasuk ingin jadi seorang peneliti. Saya belajar dari kakak kelas saya, senior saya pelajari semua caranya dia. Caranya dia menulis, caranya dia mencari data, caranya dia bertemu dosen, caranya dia konsultasi, cara dia publikasi jurnal. Saya lakukan hal yang sama, hampir dalam setahun saya dapat 12 penghargaan ilmiah. 3 tahun kemudian saya dapat 35 penghargaan dan 7 penghargaan internasional, 12 penghargaan dari universitas. Tidak usah tepuk tangan. Tapi bukan itu hikmahnya ya, bukan itu hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Seperti buka botol aqua itu loh. Kalau kamu nggak tahu caranya, apa yang kamu lakukan? Kamu banting, kamu tendang-tendang, kamu putar ya kan. Padahal kamu tinggal buka tutup botolnya. Seperti itulah kehidupan. Kita tidak punya cukup waktu lama untuk menghabiskan waktu belajar terus ya dari kesalahan kita atau keberhasilan kita. Jadi untuk menempuh 400 meter, Siput butuh waktu 37 jam. Tapi Evan hanya 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Jadi kerahkan semua yang kita miliki, tapi sebelumnya tentukan apa yang mau kita capai. Terakhir ya, saya ingin membagikan 5 hal aja Ustaz. Ya, sebagai hikmah terakhir ini. Pertama, ikhlas ya. Apa-apa itu kerjakan ikhlas. Ibu saya sering berpesan, Gamal lakukan semuanya karena Allah. Saya masih ingat pesannya guru saya, Ustadz saya, ikhlas itu seperti tukang parkir katanya. Mobilnya dia banyak, dia tidak pernah sombong. Iya kan? Mobilnya macam-macam, dia tidak pernah takabur. Mobilnya diambil sampai habis, dia juga tidak pernah marah. Sama seperti Anda, ikhlas tidak ikhlas tetap capek, ikhlas tidak ikhlas tetap meluangkan waktu. Lalu kenapa tidak memilih untuk ikhlas saja ya? Kedua, prestatif ya, berdaya saing global. Saya sangat suka dengan sosok Habibie karena dia menurut saya memiliki 4 hal ya. Dia itu secara intelektual memadai. Kedua, dia memiliki rasa cintanya yang besar kepada Indonesia sehingga dia pulang. Ketiga, dia punya spiritualitas yang luar biasa. Dia pernah katakan otak saya ini Jerman tapi hati saya itu di Mekah. Dan yang keempat, ini yang membuat saya luar biasa dan tidak banyak dimiliki pemimpin lain, dia bisa membangun harmoni antara pengabdian dia dengan keluarganya. Itu penyebabnya kan,
Di film Habibie Ainun dia tidak bercerita banyak soal bagaimana perjuangannya mencapai seorang presiden ya, menjadi presiden, tapi dia bercerita banyak tentang bagaimana keluarganya itu menghantarkan keberhasilannya. Jadi kedua itu kita harus berpikir tuh, berprestasi, berdaya saing global. Saya masih ingat waktu di kerohanian dulu, saya punya moto 4A dulu ya, ibadah taat, IP 4, prestasi hebat, dan menikah cepat. Dan yang ketiga itu visioner ya, ini penting ya. Jadi saya percepat ya. Keempat tawazun atau seimbang ya. Kalau bahasanya Partai Keadilan Sejahtera itu harmoni. Ada sebuah artikel yang masuk majalah Fortune tahun 1990 yang waktu itu menghebohkan Amerika Serikat. Judulnya sederhana Ibu. Mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E? Dia berbisnis berhasil, tapi dibenci oleh anaknya. Jangan sampai kita pemuda seperti itu ya. Kita ada yang mungkin kuliah pulang ya, kuliah. Jadi fokus ke akademis ya. Jadi hidupnya kuliah saja. Ada yang kura-kura kan? Kuliah rapat ya, rapat. Yang paling parah yang kunang-kunang orang sebut ya apa? Kuliah apa itu? Nangkring ya, kuliah nangkring. Jadi mall belum buka jam 8 depan mall dia. Begitu mall buka dia tawaf 8 putaran dalam mall itu ya. Terus dia pulang nonton stand up komedi, makan mie ayam, terus tidur. Tapi hidup macam apa itu? Yang paling bagus apa? Kuda ya, apa itu? Kuliah dagang, det bukan lah ya. Kuliah dakwah. Jadi dakwah, det masuk surga gitu kan. Dan ini yang terakhir Ustaz ya. Meaning, ini yang paling penting ya. Makna. Orang itu tidak peduli seberapa banyak penghargaan kita. Tidak peduli seberapa kayanya kita. Tidak peduli seberapa berpengaruhnya kita. Yang mereka pedulikan hanyalah satu. Apakah keberadaan kita ini memberikan manfaat buat mereka? Warren Buffett mungkin sebagian besar kenal ya. Tahun 2010 dia melejit namanya, membanjiri banyak media-media kita, karena berhasil mengalahkan Bill Gates yang sudah 13 tahun jadi orang terkaya ya. Tidak banyak orang yang tahu ya. 2 tahun sebelum dia jadi orang terkaya, dia menyerahkan 80% kekayaannya untuk sosial. Hampir 300 triliun ya, separuh APBN kita 5 tahun yang lalu. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang dia menyerahkan 100% hartanya untuk agamanya, perjuangannya. Jadi orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai spiritual, dia akan punya pengaruh lebih besar ya, dibandingkan orang-orang yang dia mungkin hanya berfokus pada pragmatisme atau oportunisme. Sama, Albert Einstein ya, 100 tahun teorinya dikemukakan, diperingati sebagai tahun fisika, kematiannya menjadi nama, ya banyak menjadi nama unsur kimia namanya Einsteinium, menjadi nama asteroid dan lain sebagainya. Tapi Michael Hart meletakkan dia di urutan nomor 10 di antara orang-orang paling berpengaruh ya, Nabi Muhammad, Newton dan lain sebagainya. Jadi mungkin pesan terakhir dari saya ya, hidupnya, oh iya, bukan pesan terakhir ya. Iya, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Dr. Jamal. Kalau menyetop dosen itu mudah karena biasa dia ada jam perkuliahannya kan. Juga penulis ada deadline-nya. Kalau anak muda saya khawatir beliau ini belum pernah demo. Jadi khawatir kalau di stop nanti demonya hari ini kata Presiden. Ya. Baik, terima kasih. Saya yakin dari seluruh peserta akan banyak pertanyaan. Waktu kita memang sangat terbatas, ya. Kita punya waktu tinggal 15 menit lagi. Saya buka termin saja sekarang ini untuk 3 penanya. Wah, luar biasa. Boleh saya buka 5 penanya, tapi tolong nanti di pertanyaannya cukup 1/4 menit ya, mengungkapkannya ya. Oke, dari sebelah sini yang kacamata ini, baju bukan samping itu tadi? Iya Anda ya. Kemudian ini ya. Ya. Langsung waktu, silakan maju. Dari belakang ya tuh yang ada mic-nya. Iya tuh. Ya silakan kacamata itu. Langsung ditekan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.